Ada satu hal yang sering membuat manusia bingung, sekaligus tersinggung, secara diam-diam. Kamu pernah mengalaminya. Saat kamu peduli, saat kamu memberi perhatian, saat kamu berusaha hadir, mereka terasa biasa saja. Tapi ketika kamu mulai tenang, mulai tidak berharap, mulai tidak menggenggam, justru disitulah mereka berubah. Tiba-tiba mereka bertanya, mencari, atau merasa kehilangan. Ini bukan kebetulan. Ini adalah paradoks yang tidak pernah diajarkan siapapun. Semakin kamu tidak membutuhkan seseorang, semakin besar kemungkinan mereka mulai tertarik kembali. Ego manusia bekerja dengan cara yang sangat halus. Kita ingin merasa penting, kita ingin merasa dibutuhkan. Selama seseorang masih membutuhkan kita, kita merasa punya posisi, kita merasa punya kendali. Tapi ketika orang itu berhenti bergantung, berhenti mengejar, berhenti mencari kepastian, ada sesuatu di dalam diri kita yang terusik, bukan karena cinta, tapi karena kehilangan peran. Kita tidak lagi menjadi pusat, dan bagi ego, kehilangan pusat itu terasa seperti kehilangan nilai. Inilah sebabnya, mengapa ikhlas memiliki kekuatan yang tidak terlihat. Ikhlas bukan tentang mengalah. Ikhlas bukan tentang merelakan karena tidak punya pilihan. Ikhlas adalah momen ketika kamu berhenti meletakkan harga dirimu di tangan orang lain. Saat kamu ikhlas, kamu tidak lagi menunggu pesan. Kamu tidak lagi menghitung hari. Kamu tidak lagi mengukur dirimu dari respon mereka. Kamu kembali berdiri di atas kakimu sendiri. Dan justru, disitulah sesuatu yang aneh terjadi. Energi di sekitarmu berubah. Orang bisa merasakan ketika kamu tidak lagi lapar secara emosional. Ketika kamu tidak datang untuk diisi, tapi datang sebagai pribadi yang sudah utuh. Dalam dunia yang penuh dengan orang-orang yang meminta, mengharap, dan takut ditinggalkan, seseorang yang tidak butuh apa-apa menjadi sesuatu yang langka. Dan manusia selalu tertarik pada hal yang langka. Stoikisme sejak ribuan tahun lalu sudah memahami ini. Mereka mengajarkan bahwa penderitaan terbesar manusia datang bukan dari kehilangan, tapi dari keterikatan. Dari kebutuhan untuk dikendalikan oleh hal di luar diri. Ketika kamu menggantungkan ketenanganmu pada satu orang, kamu sebenarnya menyerahkan kekuasaan atas hidupmu. Kamu tidak lagi bebas. Kamu sedang menunggu. Dan siapapun yang menunggu selalu berada di posisi lebih lemah, karena hidupnya tergantung pada keputusan orang lain. Namun saat kamu melepaskan, saat kamu berkata dalam diam bahwa apapun yang terjadi, kamu akan tetap baik-baik saja, sesuatu di dalam dirimu menjadi stabil. Kamu tidak lagi mudah terguncang. Kamu tidak lagi bereaksi berlebihan. Kamu tidak lagi menuntut. Dan bagi orang yang dulu terbiasa melihatmu berharap, perubahan ini terasa mengganggu. Bukan karena mereka benar-benar mencintaimu, tapi karena mereka kehilangan akses terhadap emosimu. Disitulah paradoks itu bekerja. Mereka mulai memikirkanmu bukan karena kamu mengejar, tapi karena kamu tidak lagi ada di ruang mental mereka. Kamu tidak lagi bisa diprediksi. Kamu tidak lagi menunggu. Dan manusia selalu ingin memahami apa yang tidak bisa mereka kendalikan. Ikhlas mengembalikan posisi, bukan kepada mereka, tapi kepadamu. Kamu tidak memohon untuk dipilih. Kamu tidak berusaha untuk diakui. Kamu hadir sebagai seseorang yang sudah berdamai dengan kemungkinan kehilangan. Dan justru itulah yang membuatmu berharga. Karena orang yang tidak takut kehilangan adalah orang yang tidak bisa dipermainkan. Jadi jika hari ini kamu merasa aneh karena orang yang dulu menjauh kini mulai memperhatikan, jangan menganggap itu sebagai kemenangan. Anggap itu sebagai tanda bahwa kamu akhirnya berhenti mengemis secara emosional. Kamu tidak berubah untuk membuat mereka kembali. Kamu berubah karena kamu memilih dirimu sendiri. Dan dunia selalu merespons orang yang sudah tidak lagi menaruh hidupnya di tangan orang lain. Itulah kekuatan ikhlas. Bukan untuk menarik siapapun, tapi untuk mengembalikan dirimu. Dan ironisnya, ketika kamu sudah tidak lagi butuh mereka untuk merasa utuh, disitulah mereka baru mulai melihatmu. Ada satu kebohongan yang sejak lama ditanamkan ke banyak orang, bahwa ikhlas berarti kamu kalah. Bahwa jika kamu berhenti berharap, berhenti mengejar, berhenti menuntut penjelasan, itu artinya kamu menyerah. Padahal kenyataannya justru terbalik. Ikhlas bukan tanda kelemahan. Ikhlas adalah saat kamu berhenti berperang dengan kenyataan. Orang yang masih mengejar, yang masih ingin diyakinkan, yang masih ingin diperjuangkan, sebenarnya sedang berada di posisi rapuh. Karena hatinya masih menggantung pada satu hal di luar dirinya. Setiap pesan yang tidak dibalas mengusik, setiap perubahan sikap mengguncang. Hidup mereka pelan-pelan tidak lagi berada di tangan sendiri. Mereka menjadi reaktif, dan orang yang reaktif selalu berada di bawah kendali situasi. Ikhlas memutus itu. Ikhlas adalah keputusan untuk tidak lagi meletakkan harga dirimu di respon orang lain. Kamu tidak lagi bertanya, kenapa dia berubah? Atau,
Apa aku kurang? Kamu mulai bertanya. Apa aku masih menghargai diriku sendiri? Disitulah pergeseran kekuatan terjadi. Dari luar ke dalam. Dari mereka ke kamu. Stoikisme menyebut ini sebagai kembali pada apa yang bisa kamu kendalikan. Kamu tidak bisa mengendalikan perasaan orang. Kamu tidak bisa memaksa seseorang memilihmu. Tapi kamu selalu bisa mengendalikan sikapmu, martabatmu, dan cara kamu merespons. Dan ketika kamu memilih ikhlas, kamu memilih untuk tidak lagi menjadikan orang lain sebagai penentu kedamaianmu. Menariknya, justru di titik itulah kamu terlihat kuat. Bukan karena kamu menjadi dingin, tapi karena kamu menjadi stabil. Kamu tidak lagi mengejar, kamu tidak lagi mengemis perhatian. Kamu tidak lagi perlu membuktikan nilai dirimu. Dan stabilitas ini terasa. Orang bisa merasakannya dalam cara kamu berbicara, dalam caramu diam, dalam caramu hadir tanpa tuntutan. Ikhlas menciptakan jarak emosional yang sehat. Jarak itu bukan untuk menjauh, tapi untuk berdiri, untuk tidak larut, untuk tidak hilang dalam kebutuhan akan orang lain. Dan di dunia yang penuh orang yang butuh, seseorang yang berdiri sendiri terlihat berbeda, terlihat berdaulat, terlihat tidak mudah diguncang. Itulah mengapa ikhlas sering disalahpahami. Dari luar, terlihat seperti kamu tidak peduli. Tapi dari dalam, itu adalah tanda bahwa kamu akhirnya cukup. Cukup dengan dirimu. Cukup tanpa harus ditenangkan oleh siapapun. Dan orang yang cukup tidak mudah dipermainkan. Jadi, jika hari ini kamu memilih ikhlas, jangan anggap itu kekalahan. Anggap itu posisi baru. Posisi di mana kamu tidak lagi memohon untuk dicintai. Kamu tidak lagi bertanya apakah kamu cukup. Kamu sudah tahu. Dan keyakinan itu lebih kuat daripada 1000 janji. Ada satu jenis energi yang tidak bisa dipalsukan. Kamu bisa berpura percaya diri. Kamu bisa berpura-pura tidak peduli. Tapi orang tetap bisa merasakan apakah kamu datang karena ingin berbagi, atau karena sedang kosong dan butuh diisi. Energi orang yang tidak butuh siapapun itu berbeda. Ia tenang, tidak tergesa, tidak meminta, tidak menekan. Dan justru karena itulah ia terasa kuat. Ketika kamu masih membutuhkan seseorang untuk merasa utuh, seluruh keberadaanmu memancarkan ketegangan. Kamu mungkin tidak mengatakannya, tapi tubuhmu mengatakan. Cara kamu menunggu, cara kamu membaca pesan, cara kamu berharap, itu adalah energi kelaparan emosional. Dan kelaparan selalu terasa. Orang bisa merasakannya seperti bau halus yang tak terlihat, tapi mengubah segalanya. Stoikisme menyebut ini sebagai keterikatan. Saat kebahagiaanmu bergantung pada satu hal di luar dirimu, kamu tidak sedang hidup, kamu sedang bergantung. Dan orang yang bergantung selalu berada di posisi lebih rendah. Karena ketenangannya bisa diambil kapan saja. Itulah sebabnya, orang yang terlalu butuh sering tidak dihargai. Bukan karena mereka tidak layak, tapi karena mereka terlalu mudah digoyahkan. Sekarang bandingkan dengan seseorang yang tidak lagi membutuhkan siapapun untuk merasa baik-baik saja. Dia tidak dingin, dia tidak tertutup, tapi dia tidak tergantung. Dia datang dengan kehadiran, bukan dengan permintaan. Dia bisa menikmati kebersamaan, tapi tidak takut jika harus sendiri. Dan energi ini terasa seperti ruang. Tidak sempit, tidak menekan, membuat orang lain merasa aman, sekaligus penasaran. Manusia secara naluriah tertarik pada orang yang tidak menuntut. Karena di dekat mereka, kita tidak merasa harus menjadi sesuatu. Tidak harus membuktikan, tidak harus menenangkan. Itulah mengapa orang yang tidak butuh siapapun sering terlihat lebih menarik, meskipun mereka tidak sedang berusaha menarik perhatian. Ironisnya, semakin kamu berhenti mencari, semakin banyak yang mulai melihat. Bukan karena kamu berubah menjadi orang lain, tapi karena kamu akhirnya menjadi dirimu sendiri tanpa rasa takut kehilangan. Dan ketidaktergantungan itu adalah magnet, bukan magnet yang berisik, tapi yang sunyi dan stabil. Jadi jika hari ini kamu sedang belajar untuk tidak lagi butuh siapapun, jangan takut terlihat menjauh. Kamu tidak menjauh dari cinta. Kamu menjauh dari ketergantungan. Dan di dunia yang penuh orang yang haus, orang yang tidak lapar selalu terlihat langka. Manusia jarang menginginkan apa yang mudah didapat. Bukan karena yang mudah itu buruk, tapi karena pikiran kita menilai-nilai dari jarak, dari kemungkinan kehilangan. Itulah sebabnya orang sering baru merasa tertarik ketika sesuatu tidak lagi mengejar mereka. Bukan karena cinta tiba-tiba tumbuh, tapi karena ketidakpastian mulai menggoyahkan ego. Saat seseorang mengejarmu, kamu merasa aman. Kamu tahu, kamu dibutuhkan. Kamu tahu, kamu punya tempat. Tapi ketika orang itu berhenti, ketika dia tidak lagi mencari, tidak lagi mengirim, tidak lagi menunggu,
ruang kosong muncul di benakmu. Dan ruang kosong itu menuntut diisi, bukan dengan rasa sayang, tapi dengan pertanyaan, kenapa dia tidak lagi peduli? Stoikisme mengajarkan bahwa manusia cenderung terikat pada hal-hal yang tidak mereka miliki sepenuhnya. Kita tidak terlalu memikirkan apa yang selalu ada, kita memikirkan apa yang bisa hilang. Itulah sebabnya orang yang tidak mengejar terlihat lebih menarik. Mereka tidak tersedia secara emosional, mereka tidak bisa dipastikan. Dan ketidakpastian selalu lebih kuat daripada kepastian. Ketika kamu berhenti mengejar, kamu berhenti memberikan jaminan. Kamu tidak lagi berkata secara tidak langsung, aku akan selalu ada apapun yang kamu lakukan. Kamu diam, kamu berdiri di tempatmu sendiri. Dan bagi ego manusia, itu terasa seperti kehilangan kendali. Kita ingin mengerti, kita ingin memastikan, kita ingin kembali merasa penting. Ironisnya, yang dicari bukan kamu sebagai pribadi, tapi rasa bahwa kita masih berarti bagimu. Namun di permukaan, semua itu terlihat seperti ketertarikan. Padahal di dalam, yang bergerak adalah ego yang terusik. Itulah mengapa orang yang tenang, yang tidak mengejar, yang tidak memaksa, sering justru memikat. Mereka tidak datang membawa kebutuhan. Mereka datang membawa jarak yang sehat. Dan di dalam jarak itulah, imajinasi manusia mulai bekerja. Jadi, jika suatu hari kamu melihat seseorang mulai tertarik, justru saat kamu tidak lagi mencari, jangan langsung mengira itu cinta. Seringkali, itu hanya pantulan dari sesuatu yang lebih tua dan lebih sunyi. Rasa takut tidak lagi dibutuhkan. Ada momen dalam hidup ketika kamu lelah menjelaskan siapa dirimu, lelah mencoba terlihat cukup, lelah membuktikan bahwa kamu layak dipilih. Dan di saat itulah sesuatu yang aneh terjadi. Ketika kamu berhenti membuktikan, justru kamu mulai terlihat lebih berharga. Selama kamu berusaha keras untuk diakui, secara tidak sadar kamu sedang mengirim pesan bahwa nilaimu masih bisa diperdebatkan, bahwa kamu masih menunggu penilaian, bahwa dirimu belum selesai. Dan orang-orang merasakannya. Mereka mungkin tidak bisa menjelaskannya, tapi mereka tahu kapan seseorang masih mencari izin untuk menjadi dirinya sendiri. Stoikisme mengajarkan bahwa harga diri sejati tidak datang dari luar. Ia tidak diberikan oleh pujian, perhatian, atau pilihan orang lain. Ia dibangun dari kesadaran bahwa kamu sudah utuh, bahkan jika tidak ada yang melihat. Dan orang yang menyadari ini berhenti memamerkan, berhenti menjual diri, berhenti mengejar validasi. Ketika kamu berhenti membuktikan, kamu mulai bergerak dengan tenang. Kamu tidak lagi tergesa ingin dipahami. Kamu tidak lagi takut disalahpahami. Kamu melakukan hal-hal karena itu benar bagimu, bukan karena kamu ingin disukai. Dan ketenangan ini terasa seperti kepercayaan diri yang sunyi, tapi kuat. Menariknya, justru di titik inilah orang mulai memperhatikan. Bukan karena kamu menjadi lebih keras, tapi karena kamu menjadi lebih stabil. Orang tertarik pada mereka yang tidak goyah oleh opini. Karena di dunia yang penuh kebisingan, seseorang yang tidak sibuk membuktikan apapun terasa seperti sesuatu yang nyata. Kamu tidak menjadi berharga karena orang akhirnya melihatmu. Kamu menjadi berharga ketika kamu berhenti menunggu untuk dilihat. Dan saat kamu berdiri di tempat itu, dunia merespons dengan cara yang tidak bisa kamu paksa sebelumnya. 6. Ada ironi yang sering terjadi dalam hubungan manusia. Seseorang baru merasakan kehilangan bukan ketika kamu pergi, tapi ketika kamu tidak lagi membutuhkan mereka. Selama kamu masih datang dengan harapan, selama kamu masih menunggu, selama kamu masih menjadikan mereka pusat, mereka merasa aman. Kamu ada, kamu tersedia, kamu bisa diakses kapan saja, dan apa yang selalu tersedia jarang disadari nilainya. Tapi ketika kamu mulai utuh, ketika kamu tidak lagi bergantung pada perhatian mereka untuk merasa baik-baik saja, ruang itu berubah. Kamu masih ada, tapi kamu tidak lagi menempel. Kamu masih hadir, tapi kamu tidak lagi menggantungkan hidupmu pada reaksi mereka. Dan disitulah sesuatu di dalam diri mereka mulai bergerak. Bukan cinta yang tumbuh, tapi rasa kehilangan kendali. Stoikisme memahami ini dengan sederhana. Kita tidak terganggu oleh kehilangan orang. Kita terganggu oleh kehilangan pengaruh. Ketika seseorang tidak lagi bisa kita sentuh secara emosional, kita merasa terancam. Kita mulai bertanya-tanya. Kita mulai mengingat. Kita mulai mencari kembali. Apa yang dulu kita anggap biasa, kamu tidak melakukan apapun untuk membuat mereka merasa kehilangan. Kamu hanya berhenti mengecilkan dirimu demi dipilih. Kamu berhenti menunggu. Kamu berhenti menjadikan mereka sumber makna. Dan justru karena itulah, mereka mulai merasakan jarak yang sebelumnya tidak pernah ada. Ironisnya, mereka mungkin akan datang kembali. Bukan karena mereka siap mencintai dengan dewasa,
Tapi karena mereka tidak siap menghadapi dunia di mana kamu tidak lagi bergantung. Namun di titik itu, kamu sudah berbeda. Kamu tidak lagi datang dari kekosongan. Kamu datang dari keutuhan. Dan orang yang datang dari keutuhan tidak bisa lagi diperlakukan sebagai pilihan cadangan. Kamu tidak membuat siapapun kehilanganmu. Kamu hanya berhenti mengorbankan dirimu agar tidak ditinggalkan. Dan terkadang, itu adalah awal dari segalanya. Ada perubahan yang hampir tidak terlihat saat kamu benar-benar ikhlas. Tidak ada pengumuman, tidak ada perpisahan dramatis, tidak ada kata-kata besar. Yang berubah justru hal-hal kecil. Caramu membalas, caramu diam, caramu tidak lagi bereaksi seperti dulu. Tapi dari luar, perubahan kecil itu terasa besar. Karena cara orang memandangmu ikut berubah. Sebelumnya, mungkin kamu mudah ditebak. Jika mereka menjauh, kamu gelisah. Jika mereka diam, kamu mencari. Jika mereka berubah, kamu menyesuaikan diri. Kamu hadir dengan kebutuhan. Dan meskipun kamu tidak mengatakannya, orang bisa merasakan bahwa kamu takut kehilangan. Ketakutan itu membuatmu terlihat lebih kecil, lebih bisa digerakkan, lebih bisa ditunda. Namun ketika kamu ikhlas, sesuatu di dalam dirimu menjadi stabil. Kamu tidak lagi melompat untuk setiap sinyal. Kamu tidak lagi membaca setiap jeda sebagai ancaman. Kamu tetap sopan, tetap hangat, tapi tidak lagi tergantung. Dan stabilitas ini mengubah caramu terlihat di mata orang lain. Kamu tidak lagi tampak seperti seseorang yang menunggu untuk dipilih. Kamu tampak seperti seseorang yang sudah memilih dirinya sendiri. Stoikisme menyebut ini sebagai kedaulatan batin. Kamu kembali memegang kendali atas reaksimu. Kamu tidak lagi menyerahkan ketenanganmu kepada suasana atau sikap orang lain. Dan orang yang berdaulat secara emosional selalu diperlakukan berbeda. Mereka tidak mudah diremehkan, tidak mudah diabaikan. Karena mereka tidak terlihat putus asa untuk diakui. Ikhlas membuatmu lebih hening, tapi juga lebih tegas. Kamu tidak perlu menjelaskan batasmu, karena batas itu terasa. Dalam caramu tidak tergesa, dalam caramu tidak memaksa. Dalam caramu bisa berjalan pergi tanpa marah, dan disitulah orang mulai memandangmu dengan cara baru. Bukan karena kamu berubah menjadi dingin, tapi karena kamu berhenti bergetar di sekitar mereka. Kamu dan orang selalu merespons orang yang berdiri dengan rasa hormat, meskipun mereka tidak selalu menyadarinya. Ada banyak orang yang salah menilai perubahanmu. Ketika kamu berhenti mengejar, berhenti menuntut, berhenti terlalu hadir, mereka mungkin berpikir kamu menjadi dingin. Padahal yang sebenarnya terjadi bukanlah kamu kehilangan perasaan, tapi kamu berhenti menggantungkan perasaanmu pada orang lain. Kamu tidak menjadi kurang peduli. Kamu hanya tidak lagi mengorbankan dirimu untuk diperhatikan. Kamu masih bisa mencintai, masih bisa hadir, masih bisa terbuka. Tapi kamu tidak lagi membutuhkan balasan agar merasa berharga. Dan di dunia yang terbiasa melihat cinta sebagai transaksi, kemandirian emosional sering disalahartikan sebagai jarak. Stoikisme mengajarkan bahwa orang yang kuat bukanlah yang menutup hatinya, tapi yang tidak dikendalikan oleh hatinya. Kamu masih merasakan, tapi kamu tidak terseret. Kamu masih berharap, tapi kamu tidak menggantungkan hidupmu pada hasil. Inilah bedanya antara dingin dan mandiri. Dingin memutus, mandiri berdiri. Ketika kamu mandiri secara emosional, kamu tidak lagi datang dengan kecemasan. Kamu tidak lagi memaksa kedekatan. Kamu memberi ruang, bukan karena tidak peduli, tapi karena kamu menghormati dirimu sendiri. Dan ruang itu terasa. Bagi sebagian orang, itu terasa asing. Bagi sebagian lain, itu terasa seperti sesuatu yang dewasa. Orang yang terbiasa dicari mungkin akan merasa kamu menjauh, padahal kamu hanya berhenti berlari. Kamu berhenti menaruh hidupmu di tangan reaksi mereka. Dan itulah sebabnya kamu terlihat berbeda. Lebih sulit diguncang. Kamu tidak kehilangan hatimu. Kamu hanya akhirnya memegangnya sendiri. Dan orang yang memegang hatinya sendiri tidak lagi mudah terluka, juga tidak lagi mudah dipermainkan. Ada satu hal yang jarang disadari. Menunggu bukanlah keadaan netral. Menunggu adalah bentuk keterikatan. Saat kamu menunggu pesan, menunggu kepastian, menunggu seseorang berubah, hidupmu secara halus berhenti bergerak. Energi, perhatian, dan harapanmu terikat pada satu titik. Dan selama kamu terikat di sana, banyak hal lain tidak bisa masuk. Stoikisme mengajarkan bahwa ketenangan datang saat kita berhenti menggantungkan masa depan pada sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Orang lain, perasaan mereka, keputusan mereka, semua itu berada di luar kuasamu. Tapi saat kamu terus menunggu, kamu seperti menahan napas, berharap dunia bergerak sesuai keinginanmu. Dan dunia jarang melakukan itu.
Ketika kamu tidak lagi menunggu, sesuatu yang dalam dirimu longgar. Kamu tidak lagi memeriksa waktu. Kamu tidak lagi mengukur hari dari apakah ada kabar atau tidak. Kamu mulai kembali hadir di hidupmu sendiri. Perhatianmu tidak lagi terjebak di satu orang. Ia mulai mengalir ke hal-hal lain. Pekerjaan, tubuhmu, pikiranmu, mimpimu, dan disitulah hidup mulai bergerak lagi. Bukan karena orang itu berubah, tapi karena kamu tidak lagi membekukan dirimu demi mereka. Peluang muncul, energi kembali. Kamu bertemu hal-hal yang tidak pernah bisa kamu lihat saat matamu. Hanya tertuju pada satu pintu yang tertutup. Ironisnya, seringkali ketika kamu berhenti menunggu, sesuatu dari masa lalu mencoba mengetuk kembali. Tapi di titik itu, kamu sudah berbeda. Kamu tidak lagi berdiri di ambang pintu yang sama. Kamu sudah berjalan. Kamu tidak kehilangan apapun dengan berhenti menunggu. Kamu hanya berhenti menahan hidupmu sendiri. Dan ketika kamu melangkah, dunia selalu punya cara untuk menyambutmu. Seringkali kita mengira bahwa ketika seseorang menjauh, ketika hubungan berubah, ketika komunikasi terputus, kita telah kehilangan sesuatu yang penting. Kita merasa ada bagian dari hidup yang diambil. Ada ruang yang kosong. Tapi sebenarnya, yang paling sering kita kehilangan bukanlah mereka. Kita kehilangan diri kita sendiri saat kita terlalu lama berusaha dipilih. Kamu tidak kehilangan siapapun ketika kamu memilih untuk ikhlas. Kamu tidak kehilangan cinta ketika kamu berhenti mengejar. Kamu tidak kehilangan peluang ketika kamu berhenti menunggu. Yang kamu lakukan hanyalah berhenti memberikan hidupmu kepada sesuatu yang tidak bisa memegangnya dengan utuh. Stoikisme mengingatkan bahwa satu-satunya hal yang benar-benar milikmu adalah sikapmu, bukan orang lain, bukan perasaan mereka, bukan keputusan mereka. Ketika kamu mengembalikan perhatianmu pada dirimu sendiri, kamu tidak sedang menutup diri dari dunia. Kamu sedang kembali ke pusat. Dan dari pusat itulah, segalanya berubah. Kamu menjadi lebih tenang. Lebih. Kamu tidak lagi datang dengan kekosongan, tapi dengan kehadiran. Dan orang yang datang dari kehadiran tidak pernah benar-benar kehilangan. Mereka hanya berhenti berkompromi dengan apa yang membuat mereka mengecil. Jika seseorang tidak lagi ada di hidupmu setelah kamu berhenti mengejar, itu bukan kegagalan, itu adalah seleksi. Kamu tidak ditinggalkan. Kamu dilepaskan dari sesuatu yang tidak bisa tumbuh bersamamu. Kamu tidak kehilangan mereka. Kamu menemukan dirimu. Dan itu adalah satu-satunya kemenangan yang tidak pernah bisa diambil oleh siapapun.